Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di kelas ini yang beranggotakan antara anak-anak di kelas 4 dan juga anak-anak di kelas 5. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan menggabungkan dua kelas. Berhubung wali kelas dari kelas 5 sedang ada keperluan mendesak. Namun sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen dulu masing-masing anggota dari kelas 4 dan juga kelas 5. Kita mulai dari kelas 4. Boleh kedua muridnya bantu ibu ya untuk mengabsen siswa-siswanya, dan untuk kelas 5 pun sama. Ketua muridnya silakan absen teman-temannya. Siapa yang tidak hadir dilaporkan pada ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa alam. Coba anak-anak di sini siapa yang tahu apa itu peristiwa alam? Silakan angkat tangannya. Ya, jadi peristiwa alam itu merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat kita hindari karena berasalnya itu dari alam. Atau bisa kita katakan bahwa peristiwa alam di sini merupakan peristiwa yang terjadi tanpa campur tangan dari manusia, yaitu udah kehendak dari Tuhan. Nah, coba sekarang anak-anak siapa yang dapat menyebutkan contoh dari peristiwa alam? Dan di sini ibu memiliki beberapa contoh dari peristiwa alam. Coba anak-anak semuanya perhatikan, ini gambar apa nak? Ya, betul sekali, ini adalah gambar dari angin puting beliung. Lalu yang kedua di sini, coba perhatikan, ini adalah gambar dari tsunami. Ya, pintar sekali anak-anak. Lalu kita perhatikan kembali, di sini ada gambar dari apa? Banjir. Ya, benar sekali. Jadi yang termasuk ke dalam contoh dari peristiwa alam tadi yang pertama ada apa? Tsunami, lalu ada banjir, lalu ada apa lagi? Angin puting beliung, longsor dan sebagainya. Itu adalah contoh dari peristiwa alam. Nah, anak setelah mengetahui apa itu peristiwa alam, lalu contoh dari peristiwa alam itu apa saja, coba sekarang siapa yang dapat menyebutkan dampak dari peristiwa alam? Sebelum menjawab pertanyaan ibu, peristiwa alam itu ada peristiwa alam yang merugikan manusia, tetapi ada juga peristiwa alam yang tidak merugikan manusia, khususnya makhluk hidup. Nah, coba di sini silakan siapa yang dapat menjawab peristiwa alam apa yang tidak menimbulkan kerugian. Contohnya, ya betul. Contohnya itu adalah pergantian musim. Musim di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah musim kemarau dan juga musim penghujan. Musim kemarau maupun musim penghujan ini tidak memiliki dampak bagi kerusakan makhluk hidup. Namun, jika kemaraunya itu terjadi secara ekstrim atau musim kemaraunya itu berkepanjangan, akan menyebabkan kekeringan. Dan kekeringan di sini akan menimbulkan kerusakan bagi alam. Yang kedua di sini adalah musim penghujan. Musim penghujan itu jika terjadinya secara normal tidak akan terjadi masalah untuk makhluk hidup. Tetapi coba bayangkan oleh anak-anak sekalian, ketika musim penghujan itu terjadi secara ekstrim akan menimbulkan kebanjiran. Lalu apalagi tanah longsor bisa jadi. Jadinya banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari peristiwa alam. Ada yang merugikan dan juga ada yang tidak merugikan seperti itu. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 4, silakan kalian bentuk satu kelasnya itu menjadi beberapa kelompok. Ya, kita bagi saja kelas 4 di sini karena ada 20 siswa. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Di sini ibu memiliki lembar kerja peserta didik. Ya, silakan anak-anak kelas 4 masing-masing ambil lembar kerja peserta didiknya ke ibu dan kalian isi. Lalu ketika ada pertanyaan yang kalian tidak paham, kalian tuliskan dulu pertanyaannya, nanti kalian tanyakan pada ibu setelah ibu menjelaskan materi kepada anak kelas 5. Baik, silakan Deni. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 5, tadi kan kalian telah mengetahui ya tentang peristiwa alam itu ada yang merugikan makhluk hidup, ada juga yang tidak merugikan atau tidak berdampak pada makhluk hidup. Nah, coba siapa dapat menyebutkan peristiwa alam apa saja yang kalian ketahui yang pernah terjadi di Indonesia? Salah satu contoh dari bencana alam atau peristiwa alam yang
Indonesia itu yang pertama adalah gempa bumi atau tsunami yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004 lalu yang memakan banyak sekali korban jiwa. Nah, sekarang coba anak-anak kelas 5 di sini sebutkan negara-negara mana saja yang memiliki peristiwa serupa. Silakan angkat tangannya. Selanjutnya, anak kelas 5 juga di sini tolong dibuatkan kelompok 4 atau 5 kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang juga. Lalu Ibu memiliki alfabet di sini. Kalian tuliskan negara-negara mana saja dengan peristiwa-peristiwa alamnya yang terjadi. Kalian tuliskan pada bagian lembar kerja peserta didik. Lalu informasi yang kalian peroleh ini bisa kalian temukan di buku tematik halaman 29. Silakan dibuka bukunya. Lalu ini lembar kerja peserta didiknya, silakan diambil masing-masing kelompok 1. Nah, selanjutnya ketika ada pertanyaan yang tidak kalian pahami, kalian tuliskan dan nanti kalian tanyakan pada ibu setelah pembelajaran. Ayo, anak-anak kelas 4 bagaimana? Ada yang sulit? Ya, alhamdulillah kalau pada bisa ya, pintar semuanya. Sekarang, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang ibu sampaikan? Tidak, berarti ibu anggap kalian setelah memahami ya nak ya. Lalu coba LKPD-nya boleh dikumpulkan di meja ibu. Jadi kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Jadi yang dinamakan peristiwa alam adalah suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut terjadi karena oleh dukungan alam atau tidak ada campur tangan dari manusia dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Lalu peristiwa alam di sini memiliki banyak dampak. Ada yang tidak berdampak pada makhluk hidup dan ada juga yang berdampak kepada makhluk hidup. Seperti contohnya apa saja nak? Kerusakan ekosistem. Ya betul sekali. Lalu ketika kemaraunya berkepanjangan akan menyebabkan kekeringan. Bayangkan ketika kekeringan, padi yang harusnya kalian panen, yang harusnya petani itu panen, karena kekeringan maka padinya itu tidak akan dihasilkan. Akibatnya apa? Kemerosotan dari ekonomi. Jadi ekonominya kita kena, sosialnya kita pun kena, dan banyak hal lainnya. Itu merupakan dampak-dampak dari peristiwa alam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu memiliki tugas untuk kalian kerjakan di rumah, masing-masing mengerjakan, dan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Silakan, ini tugasnya tolong dibagikan. Lalu untuk anak-anak kelas 5, bagaimana? Sudah selesai semua? Ada pertanyaan dari materi yang ibu sampaikan? Jika tidak ada, kalian boleh mengumpulkan LKPD dari masing-masing kelompok. Perwakilannya saja kumpulkan di meja ibu. Lalu kita bahas bersama-sama ya. Jadi peristiwa alam itu banyak terjadi tidak hanya di negara Indonesia, tapi di negara-negara tetangga juga. Contohnya di Singapura ada ya, lalu di Vietnam pernah terjadi bencana tsunami yang saat itu memakan sangat banyak korban jiwa. Lalu di negara lain pun banyak, hampir di semua negara memiliki peristiwa alamnya masing-masing tersendiri dan tidak dapat dihindarkan. Jadi cara untuk pencegahannya itu adalah, contohnya kita bisa reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul seperti itu, dan banyak sekali pencegahan-pencegahan lainnya disesuaikan dengan kondisi peristiwa alam tersebut. Nah, lalu untuk memantapkan materi peristiwa alam di negara-negara tetangga ini, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kelas 5. Silakan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Pertemuan berikutnya kita akan bahas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik ya. Kalian telah mengetahui apa materi yang kita sampaikan hari ini, manfaatnya apa di kehidupan kita, cara pencegahannya bagaimana. Terlebih lagi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermakna untuk kita semua dan menjadi ladang bekal ilmu yang sangat baik untuk kita di kemudian hari. Sebelum menutup pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan